Namanya adalah Rhea, seorang wanita yang berani mengambil keputusan menjadi kernet bis. Dia manis dan cantik. Di saat wanita-wanita lain berbondong-bondong ingin bekerja di perusahaan dengan tempat kerja yang nyaman, dia memilih jalan lain. Dari pagi sampai malam dia bekerja. Kala itu bis akan berangkat dari terminal. Sambil menunggu penumpang agak penuh, Rhea mendatangi admin terminal yang bernama Arlene. Saat itu pintu kantor dikunci dari dalam dan setelah diketuk lama barulah Arlene membukanya. Ternyata di sana Arlene sedang berduaan dengan Rico, seorang pengawas kernet. Dari gelagat mereka berdua, Rhea pun tahu kalau mereka habis bermesraan di sana. Bis yang dinaiki Rhea beroperasi dari pagi sampai menjelang malam. Banyak orang-orang masuk, silih berganti, salah satunya pemuda yang bernama Marco ini. Itu pertama kalinya dia melihat Rhea yang begitu tangguh dan tidak malu bekerja seperti itu di zaman sekarang. Saat Rhea berbasa-basi menanyakan tujuan kepergiannya, Marco senyum-senyum sendiri melihat Rhea yang begitu manis. Saat itu Marco beruntung bisa memegang gunung kembar Rhea gara-gara bisnya mengerem mendadak. Ketika sedang istirahat di terminal, Rhea melahap makan siangnya bersama Rico. Meskipun Rico ini bisa dibilang adalah atasannya Rhea, mereka akrab sehingga sering ngobrol ceplas-ceplos. Rico bilang kalau dia baru saja bertengkar dengan pasangannya, lalu menawari Rhea untuk menjadi selingkuhannya. Mendengar hal itu, Rhea pun hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Selain tidak cocok, Rhea juga kurang suka pada pria dominan seperti Rico. Menjelang malam, rute terakhir bisnya Rhea mengambil penumpang. Marco ada di sana karena dia habis pulang kerja. Saat itu Marco tidak dapat tempat duduk. Rhea berada di depannya, sedang menarik uang dari para penumpang. Lagi-lagi Marco beruntung ketika tanpa sengaja tersenggol bemper belakangnya Rhea. Bukannya menjauh, Rhea malah tampak menikmatinya. Rhea pun memberi isyarat agar Marco jangan turun dulu, hingga akhirnya mereka pun bermesraan di terminal saat bis kosong. Di rumah kecilnya, Rhea tinggal bersama adik laki-lakinya yang sedang berkuliah. Rhea sering kesal pada sang adik yang sudah 6 tahun berkuliah tapi belum lulus juga. Ditambah adiknya itu juga suka nongkrong tidak jelas bersama teman-temannya untuk menghambur-hamburkan uang. Ditegur seperti itu, sang adik pun ngambek dan malah mengajak pacarnya begituan di rumah itu. Kebetulan pacarnya juga sering menginap di sana. Sejak kejadian di bis kosong malam itu, hubungan Rhea dan Marco makin dekat. Saat itu Rhea bilang pada Marco kalau dia suka pada pria yang patuh. Mungkin ini juga alasannya Rhea menolak Rico yang dominan dan lebih memilih Marco yang kalem dan pemalu. Marco tampak begitu serius menjalin hubungan dengan Rhea. Rhea bilang kalau mereka masih muda dan memiliki banyak waktu untuk saling mengenal. Berhubung malam itu rumahnya sedang kosong, Rhea mengajak Marco ke sana untuk begituan. Suatu malam ketika terminal sudah sepi, Rhea bertemu dengan Rico yang tampak sedang kesal. Pria itu mengeluh kalau dia bertengkar lagi dengan pasangannya. Melihat kondisi sekitar sedang tidak ada orang, Rico pun mengajak Rhea begituan. Sayangnya wanita itu menolak dengan tegas. Tidak terima dengan penolakan itu, Rico pun memaksa Rhea untuk melayani hasratnya. Meski awalnya menolak, di tengah-tengah paksaan Rico itu, Rhea malah tampak menikmatinya. Lalu beberapa hari kemudian, Rhea menghadapi penumpang wanita yang tidak bisa bayar karena lupa membawa dompet. Wanita itu pun menawarkan cara lain untuk membayar, di mana Rhea bebas memainkan kue serabinya.
Anehnya, Rea malah setuju. Karena kurang puas, Rea pun mengajak wanita itu untuk begituan bertiga bersama Marco di bis kosong. Di luar Nurulnya lagi, Arlin yang tanpa sengaja melihat peristiwa itu malah ikut bergabung. Jadilah mereka melakukan hal itu secara berkelompok. Suatu hari, Marco menyatakan keinginannya pada Rea untuk menyeriusi hubungan mereka. Di sini Rea berkata kalau dia belum bisa melakukan hal itu, dia masih harus mengurus adiknya. Mendengar hal itu, Marco tampak kecewa. Selang beberapa hari kemudian, adiknya Rea pulang ke rumah dengan kabar gembira jika dia sudah lulus sidang skripsi. Sambil meneteskan air mata kebahagiaan, Rea pun memeluk sang adik dengan bangga. Sayangnya, sejak Rea menolak menyeriusi hubungan mereka, Marco tak pernah muncul lagi di hadapan Rea. Bahkan dihubungi lewat ponsel pun, dia tidak merespon. Rea pun menyesal kenapa tidak menerima ajakan Marco kala itu. Hingga 2 tahun kemudian, ketika Rea masih bekerja sebagai kernet bis, Marco tiba-tiba muncul dengan memakai setelan jas dan mengendarai mobil. Kini, Marco sudah menjadi seorang manajer. Di tengah-tengah kebingungan dan keterkejutan Rea, Marco kembali menawarinya untuk menjalin hubungan serius. Dia juga bilang akan segera dipindahkan ke kota lain dan jika Rea bersedia, mereka bisa memulai hidup baru di sana. Berhubung Rea masih ragu-ragu, Marco pun pergi sambil berpesan agar Rea menghubunginya jika setuju. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Rea menaiki bis dan melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya dia akan menolak Marco karena pria itu sudah berubah menjadi pria dominan. Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan seorang wanita karier bernama Ella. Dia bekerja di sebuah event organizer bersama seorang temannya yang bernama Max. Saat itu mereka sedang menangani acara ulang tahun di sebuah restoran. Namun mendadak klien mereka meminta tambahan kelinci untuk ditaruh di tempat tersebut. Beruntung Ella cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bahkan ia sempat-sempatnya bermesraan dengan pria penjual kelinci yang menarik perhatiannya. Setelah acara selesai, sang klien pun merasa puas dengan kinerja Ella dan Max, sehingga ia pun memberi bonus kepada mereka. Suatu hari Ella bangun kesiangan dan langsung panik ketika Max mengingatkannya ada meeting di hari itu. Berhubung mobilnya sedang bermasalah, Ella pun terpaksa naik bus ke tempat tujuan. Ternyata bus tersebut membawa banyak orang, sehingga Ella harus berdesakan dengan penumpang lainnya. Saat itu, Ella bertemu dengan seorang kernet bus bernama Rico. Rico yang gagah serta perhatian sontak membuat Ella jadi terpesona. Ketika sedang nongkrong dengan Max, Ella menceritakan pertemuannya dengan Rico. Dia merasa telah menemukan pria idamannya. Ella pun memutuskan untuk menaiki bus itu lagi, supaya bisa bertemu dengan Rico. Sayangnya, Ella harus menelan kekecewaan, karena hari itu Rico mengambil bus dengan rute berbeda.
Di rumahnya Rico ternyata sudah memiliki pasangan, bahkan dikaruniai seorang anak. Kenapa di sini saya menyebutnya pasangan? Karena Rico dan pasangannya yang bernama Bing belum menikah secara resmi. Karena masalah pernikahan itulah Bing selalu marah pada Rico dan terus menagih janji untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah. Kala itu perdebatan di antara mereka pun terhenti karena kedatangan Nigel, sepupunya Rico yang ingin mengantarkan makanan. Beberapa hari kemudian saat Rico bekerja mengambil rute sebelumnya, dia kembali bertemu dengan Ella yang sengaja menaiki bus tersebut. Seperti bertelepati, Rico pun menghampiri Ella dan tanpa basa-basi mereka langsung saling menggerayangi di tengah kerumunan penumpang bus tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan Rico yang sedang ngobrol dengan bosnya. Saat itu Rico meminta gaji di depan, namun bosnya bilang tidak bisa dan menyuruh Rico untuk mencobanya di lain waktu. Tujuan Rico untuk mengambil gaji lebih cepat ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyenangkan Bing dan anaknya. Namun karena gagal, pria itu lagi-lagi kena omel pasangannya saat di rumah. Daripada tambah kacau, Rico yang baru saja pulang ke rumah sehabis bekerja pun akhirnya terpaksa keluar lagi untuk menenangkan diri di terminal. Di sana Rico ternyata sudah ditunggu oleh Ella yang saat itu sedang mencarinya. Rico lantas heran kenapa wanita secantik dan semapan Ella mau susah-susah bertemu dengannya. Padahal dia hanyalah seorang kernet bus yang miskin, namun Ella tidak peduli akan hal itu dan hanya ingin bersenang-senang dengan Rico. Akhirnya mereka berdua pun nekat bermesraan di dalam bus. Karena puas dengan permainan Rico, Ella pun jadi bucin. Meski kaget ketika Rico mengaku sudah memiliki pasangan serta anak, ujung-ujungnya Ella bersikeras untuk tetap menjalin hubungan gelap dengan pria itu. Bahkan Ella sampai memperkenalkannya pada Max dan mengizinkan Rico yang sedang bertengkar dengan pasangannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Makin hari, Ella pun jadi makin bucin pada Rico yang perhatian dan memanjakannya. Suatu hari Rico memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun baru beberapa saat berada di sana, Bing langsung mengomelinya lagi. Bing bilang kalau peran Rico di rumah itu hampir tidak ada, sehingga dia selalu mendapat bantuan dari Nigel, sepupunya Rico, dan tetangga sekitar. Nah, ketika Rico dan Bing cekcok, Ella mengirim pesan untuk mengajak Rico ketemuan. Tentunya Rico lebih memilih untuk bertemu wanita idaman lainnya itu. Sialnya, di tengah perjalanan menuju tempat janjiannya dengan Ella, Rico tiba-tiba ditelepon oleh Nigel yang mengabarkan kalau Bing sedang sakit. Alhasil, tanpa memberi kabar pada Ella yang sedang menunggunya, Rico pun langsung pergi menemui Bing. Di rumah Rico mendapati Bing terkulai lemas di kasur dan bilang kalau dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Rico pun hanya bisa tertunduk kebingungan. Keesokan harinya, Ella yang kehilangan kabar dari Rico sontak pergi mendatangi terminal. Di sana, ia mendapat info kalau Rico sedang cuti menjaga istrinya yang hamil. Hati Ella hancur seketika.
Beberapa hari kemudian, Rico mendatangi rumah Ella untuk mengembalikan barang-barang pemberiannya. Setelah puas memarahi Rico, Ella pun memutuskan pria itu. Rico hanya bisa mengucapkan maaf serta terima kasih untuk semuanya. Ella adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya. Malam harinya, ketika Rico pulang ke rumah, dia syok luar biasa memergoki Bing sedang bermesraan dengan Nigel sepupunya. Bing yang panik pun mengaku kalau anak di dalam kandungannya adalah anak Nigel. Rico yang awalnya marah pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika Bing berkata dia mencintai Nigel. Meski dirinya lah yang memutuskan hubungan dengan Rico, Ella ternyata masih belum bisa move on. Sambil menangis sesenggukan di pelukan Max, Ella bilang semua kenangan tentang Rico ada di tiap sudut rumah itu. Ternyata perasaan Ella sudah terlalu dalam untuk Rico. Hingga 4 bulan kemudian, takdir mempertemukannya kembali dengan pria itu di sebuah halte bus. Rico bilang tidak punya keberanian untuk pergi ke rumah Ella, sehingga selama 4 bulan ini dia menunggunya di tempat itu. Rico mengaku merindukan Ella, bahkan ketika wanita itu ada di depannya seperti sekarang. Dia ingin Ella memberinya kesempatan untuk bersama lagi. Sambil menahan perasaannya, Ella berkata kisah mereka sudah berakhir. Namun saat Rico dan Ella berpisah dan mengambil jalan masing-masing, tiba-tiba mereka berdua saling berbalik arah kemudian berpelukan. Ternyata rasa cinta di antara mereka terlalu kuat untuk dipisahkan, dan film ini pun selesai.